Oke, mari kita mulai dengan sebuah kisah legendaris. Ini adalah sebuah pertarungan kecerdasan antara seorang penguasa yang sangat berkuasa dan seorang penyair istana yang super cerdik, di mana satu jawaban yang salah bisa jadi akhir dari segalanya. Nah, semua ini berawal dari sebuah pertanyaan yang kelihatannya mustahil banget buat dijawab. Sebuah pertanyaan yang sebenarnya dirancang sebagai jebakan. Tapi coba bayangin, buat seorang pria cerdik di Baghdad abad ke-8, hidupnya benar-benar bergantung pada kemampuannya memberikan jawaban yang bukan cuma benar, tapi juga cemerlang. Sekarang kita seolah-olah masuk ke istana Sultan Harun al-Rashid. Beliau ini seorang penguasa yang terkenal bukan cuma karena kekuasaannya, tapi juga karena hobinya, yaitu menguji para bawahannya dengan tugas-tugas yang mustahil. Jadi, Sultan ini seringkali nggak bisa tidur karena mikirin urusan kerajaan. Dan dia punya kebiasaan yang unik. Dia bakal panggil punggawa favoritnya, sang penyair jenaka Abu Nawas, buat mecahin teka-teki yang bikin semua orang di istana pusing 7 keliling. Nah, ini bukan pertanyaan biasa loh. Ini tuh jebakan intelektual. Pertanyaan kayak berapa banyak bintang di langit itu sengaja dibuat supaya nggak bisa dijawab. Dan kalau gagal jawab, hukumannya seringkali berat. Tapi yang bikin Abu Nawas ini legendaris, dia nggak pernah kasih jawaban yang diharapkan Sultan. Logikanya itu berjalan di jalur yang sama sekali beda dan nggak terduga. Jadi, waktu dihadapkan sama pertanyaan mustahil pertama, berapa banyak bintang di langit, Abu Nawas bahkan nggak perlu jeda buat mikir. Jawabannya keluar begitu saja. Jawabannya benar-benar di luar nalar. Dia bilang, jumlah bintang di langit itu sama dengan jumlah bulu di keledai ini. Satu istana langsung hening, coba bayangin. Nah, ini bagian jeniusnya. Waktu ditantang buat membuktikan, Abu Nawas dengan santai ngebalikin tantangannya. Dia bilang, kalau Paduka nggak percaya, ya silakan hitung aja bulu keledainya. Nanti baru kita hitung bintangnya. Skakmat, Nan? Sultan jelas nggak mau kalah dong. Dia coba lagi dengan pertanyaan lain. Kali ini membandingkan langit yang tak terbatas dengan lautan yang dalam. Mana yang lebih banyak, bintang atau ikan? Dan Abu Nawas, tanpa mikir panjang, langsung jawab dengan yakin. Ikan di laut. Lagi-lagi sebuah jawaban yang melawan intuisi tipe semua. Logikanya itu bukan soal matematika, tapi lebih ke filosofi. Dia berargumen, ikan itu setiap hari ditangkepin, dimakan, tapi kok jumlahnya kayak nggak pernah habis? Sementara bintang kan nggak pernah ada yang ngambilin. Jadi pasti jumlah ikan jauh lebih banyak supaya bisa terus ada meskipun terus-terusan diambil. Ini logika tentang kelimpahan. Jadi, apa sih rahasia di balik jawaban-jawaban super cerdas ini? Ini bukan cuma sekedar ngelawak loh, ada sebuah logika yang dalam, sebuah benturan antara dua dunia. Humornya itu muncul dari apa yang disebut disosiasi, atau gampangnya, benturan antara dua cara berpikir yang beda banget. Sultan maunya jawaban literal, angka, data. Abu Nawas malah kasih kebenaran filosofis, sebuah cerminan logika yang sifatnya metaforis. Dan yang keren, Abu Nawas ini strateginya ganti-ganti. Waktu ditanya soal bintang, dia pakai logika kesetaraan, menyamakan satu hal mustahil dengan hal mustahil lainnya. Tapi waktu ditanya soal ikan, dia pindah ke logika filosofis tentang kelimpahan. Cerdas banget cara dia menyesuaikan jawabannya. Tapi penting banget buat kita sadari, kisah-kisah ini bukan cuma soal lelucon pinter loh. Di baliknya ada pesan yang sangat kuat tentang kebenaran dan kekuasaan. Di cerita-cerita rakyat, Abu Nawas itu kayak jadi perwakilan wong cilik atau rakyat biasa. Dia pakai humor dan kecerdasan sebagai senjata buat mengkritik penguasa tapi dengan cara yang elegan dan gak bisa dihukum. Dan kalau kita gali lebih dalam, di balik setiap tawa itu ternyata ada pelajaran moral yang sengaja disisipkan. Ada nilai-nilai soal religiositas, kejujuran, disiplin, sampai tanggung jawab, semuanya dibungkus dalam cerita lucu. Bahkan kalau dilihat dari kacamata akademis, cerita-cerita ini bukan dongeng biasa. Ini adalah karya sastra yang canggih, yang sengaja dirancang untuk menyampaikan ajaran moral melalui humor. Nah, pertanyaannya, kok bisa ya cerita dari abad ke-8 ini masih relevan banget sampai sekarang? Apa sih warisan abadi dari si jenaka yang bijak ini? Jawabannya ada di karakter Abu Nawas sendiri. Dia itu contoh sempurna dari apa yang disebut si jenaka yang bijak. Tipe karakter yang pura-pura bodoh atau konyol, tapi tujuannya justru untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam, terutama kepada penguasa.
Jadi, pada akhirnya, kebijaksanaan Abu Nawas itu bukan soal tahu segalanya, tapi justru tentang pemahaman dia bahwa pengetahuan manusia itu ada batasnya. Dia ngajarin kita soal kerendahan hati intelektual. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang cukup menantang. Kapan sebuah jawaban yang cerdas lebih ampuh daripada jawaban yang benar? Kisah Abu Nawas ini mengajarkan kita tentang hakikat kebijaksanaan, kekuasaan, dan jenis kebenaran yang gak akan pernah bisa kita temukan cuma dalam angka-angka.